Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah yang beranggotakan Alifia Imratus Solikah, Anastasia Amerta Febrian, Afrilinda Putri, Tias Fajar Widowati, Tita Seviana, dan Trimay Wulandari. Di sini kami akan menyampaikan hasil review jurnal Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Jurnal yang pertama yaitu Mekanisme Clearing pada Perbankan Konvensional Perspektif Islam. Adapun tujuan penelitian dari jurnal yang kami review yaitu untuk mengetahui mekanisme clearing perbankan. Hasil penelitiannya yang pertama yaitu pengertian clearing, yang kedua penyelenggara dan tugasnya, yang ketiga peserta dan persyaratan keikutsertaan clearing, dan yang keempat mekanisme clearing dalam bank konvensional. Hasil penelitian yang pertama yaitu clearing adalah kegiatan mempertukarkan warkat-warkat bank suatu bank dengan bank-bank lainnya dalam menyelesaikan selisihnya. Pengertian clearing diambil dari bahasa Inggris to clear yang berarti menyelesaikan, yang kemudian dipertegas lagi dengan kata settling. Hasil penelitian yang kedua yaitu penyelenggara dan tugasnya. Clearing diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah yang disebut clearing lokal, yakni suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkat dalam jadwal clearing yang telah ditentukan. Tempat-tempat yang tidak terdapat di kantor BI, maka penyelenggaraan clearing diserahkan kepada bank yang ditunjuk BI. Hasil penelitian yang ketiga yaitu peserta dan persyaratan keikutsertaan clearing. Yang pertama, peserta langsung. Peserta langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Yang kedua, peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Syarat-syarat bank menjadi peserta clearing. Yang pertama, bank-bank yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Yang kedua, bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat, baik ditinjau dari bidang administrasi, pimpinan maupun keuangan. Yang ketiga, bank tersebut telah menjalankan usahanya minimal 3 bulan atas izin Menteri Keuangan. Yang keempat, yaitu mekanisme clearing dalam bank konvensional. Pada dasarnya, kegiatan clearing yang dilakukan bank-bank meliputi beberapa tahapan yaitu penyetoran market clearing, pertemuan clearing pertama, dan pertemuan clearing kedua. Selanjutnya yaitu kekuatan penelitian dari jurnal ini. Yang pertama, penjelasan materi sistematis sehingga pembaca lebih mudah dalam memahami jurnal. Yang kedua, penggunaan kata dalam jurnal sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya yaitu kelemahan penelitian dari jurnal pertama ini yaitu abstrak hanya menggunakan bahasa Inggris dan margin pada lembar sebelum dan sesudah berbeda dikarenakan adanya pemberian nama pada bagian samping. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Clearing yang merupakan salah satu jasa perbankan konvensional adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik baik antar bank maupun antar nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dalam hal ini, Bank Indonesia yang menjadi penyelenggara clearing yang berwenang mengatur lalu lintas pembayaran giral atau bank yang ditunjuk oleh BI. Dalam pelaksanaan clearing ini, bank menjadi wakil nasabah dalam menyelesaikan transaksi hutang yang dilakukan oleh para nasabah, apalagi dengan adanya warkat clearing luar wilayah, memungkinkan penyelesaian transaksi hutang antar kota. Warkat-warkat yang dipergunakan dalam clearing antara lain cek, BG, wesel, nota kredit, dan nota debit. Dalam pelaksanaan clearing, nasabah mewakilkan kepada lembaga perbankan untuk menyelesaikan transaksi hutang mereka. Perwakilan demikian dalam Islam diistilahkan dengan wakalah
yang bersandar pada akad dari para pihak yang berakad, yang tentunya tidak lepas dari beberapa sultan al-iradah, di mana kita dapat mengemukakan berbagai macam syarat yang mereka kehendaki dalam batas-batas kerelaan para pihak, termasuk dalam pemberian fee terhadap wakil. Yang dalam hal ini para wakil tersebut adalah lembaga perbankan yang ditunjuk. Dalam hal pemakaian jasa clearing ini akan terjadi ketika nasabah datang ke bank untuk menjadi nasabah giro, dan bank sebagai mewakili menyerahkan slip yang harus diisi nasabah, dan nasabah diberitahu oleh bank hak dan kewajibannya sebagai nasabah giro. Setelah nasabah mengisi formulir tersebut dan mengetahui hak dan kewajibannya, serta kedua belah pihak menyepakati, maka akad wakalah telah terjadi. Yang selanjutnya yaitu ada sistem clearing nasional Bank Indonesia. Jurnal 2, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Tujuan dan manfaat. Tujuan diterapkannya Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Manfaat Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Bagi Bank Indonesia, A. Efisiensi waktu dan biaya. B. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing. C. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dan penyelenggaraan clearing. Bagi bank, A. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit. B. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Pengertian clearing, pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Sistem Clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Karakteristik: telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia antara Bank Indonesia dan bank sebagai peserta. Lokasi kantor bank memungkinkan kantor bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat clearing, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data, baik main maupun backup. Jadwal clearing, pengiriman DKE ke-1 5% jam 8.15 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Pengiriman DKE kedua 55% jam 12.45 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Pengiriman DKE kedua 40% jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Alur proses clearing. 1. Bank wajib menyediakan refund. 2. Peserta membuat DKE debit. 3. Mengirimkan DKE debit. 4. PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. 5. Atas dasar DKE debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan clearing debit. 6. PKL mengirimkan hasil perhitungan clearing debit lokal ke SSK. 7. Mencetak laporan hasil clearing debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit. 8. Perhitungan clearing debit secara nasional. 9. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FTS. 10. Apabila hasil perhitungan clearing debit nasional akan melakukan penyelesaian atas kewajiban bank. 11. Setelah proses clearing debit selesai, peserta dapat memperoleh DKE inward. 7. Mencetak laporan hasil clearing debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit. 8. Perhitungan clearing debit secara nasional. 9. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FTS. 10.
Apabila hasil perhitungan clearing debit nasional akan melakukan penyelesaian atas kewajiban bank. 11. Setelah proses clearing debit selesai, peserta dapat memperoleh DKA inward. Kelemahan penelitian. Kata yang digunakan dalam jurnal sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Materi yang terdapat di jurnal cukup lengkap terlihat pada sub-sub judul dalam jurnal tersebut yang lengkap dan mendetail. Kekuatan penelitian. Penulis tidak mencantumkan latar belakang masalah, sehingga pembaca tidak mengetahui alasan dibuatnya jurnal ini. Penulis tidak mencantumkan abstrak sama sekali. Penulis tidak membuat kesimpulan dari jurnal ini. Penulis tidak menggunakan footnote dan daftar pustaka dalam jurnal ini. Kesimpulan. 1. Tujuan diterapkannya Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. 2. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. 3. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. 4. Penyelenggara clearing nasional (PKN) yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan sistem clearing nasional Bank Indonesia secara nasional. 5. Penyelenggara clearing lokal (PKL) yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan sistem clearing nasional Bank Indonesia di suatu wilayah clearing tertentu. Sekian presentasi review jurnal dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.